Halo adik-adik, selamat datang di channel EG Course. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal stoikiometri yang pernah keluar di SIMAK UI dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Berapa liter hidrogen dalam keadaan STP yang diperlukan untuk bereaksi dengan 2,3 gram Fe3O4 untuk menghasilkan FeO dan H2O? Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita harus tulis dulu reaksi dari soal ini ya, yaitu Fe3O4. Oke, katanya bereaksi, berarti ditambahkan dengan H2 untuk menghasilkan FeO dan juga H2O. Oke, setelah itu mari kita setarakan. Di sini besinya atau Fe-nya sebanyak 3. Kita tambahkan angka depan ini 3 juga supaya Fe kiri dan kanan sama-sama 3. Lalu berikutnya kita lihat oksigennya. Di kiri ada 4, di kanan di sini 1 kali 3. Tambahkan dengan 1 kali 1, totalnya juga sama-sama 4. Begitu juga dengan hidrogennya. Oke, maka reaksi ini sudah setara. Lalu tersedia 2,3 gram Fe3O4, berarti di sini ada 2,3 gram Fe3O4. Seperti biasa, kalau dalam reaksi kimia yang paling penting adalah hitung molnya. Jika diketahui adalah massa, berarti rumus mol adalah massa dibagi dengan mR-nya. Berarti kita harus hitung berapakah mR dari Fe3O4. Nah, di soal ini tidak diketahui ya, AR dari Fe-nya berapa, oksigennya berapa. Jadi itu adalah tugas adik-adik supaya menghafalkan AR dari masing-masing unsur yang sering keluar. Oke, untuk AR-nya Fe itu adalah 56. Untuk oksigen itu adalah 16. Maka kalau kita dihitung di sini AMR-nya 3 dikali AR-nya Fe 56 ditambah dengan 4 dikali dengan 16. Nanti kalau sudah dihitung hasilnya adalah 232. Berarti di sini dibagi dengan 232. Oke, anggap saja ini 230 supaya angkanya enak dihitung. Berarti 2,3 dibagi dengan 230 itu adalah 0,01 mol. Berikutnya, jika di sini 0,01 mol, karena yang ditanyakan pada soal adalah berapa liter hidrogen yang diperlukan, berarti yang ditanya adalah hidrogen. Kita hitung dulu berapa molnya hidrogen. Karena koefisien di sini sama-sama 1, maka mol dari H2 juga tetap sama dengan Fe3O4 yaitu 0,01 mol. Oke, karena yang ditanya adalah volume dalam keadaan STP. Rumus mol dalam keadaan STP kan berarti volume dibagi dengan 22,4. Berarti dari sini volume sama dengan 22,4 dikali dengan 10 pangkat min 2 atau 0,01 ya. Nanti hasilnya adalah 0,22 liter. Ini pembulatan sebenarnya 0,224. Oke, maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. SIMAK UI tahun 2012 kode 523. Suplemen antasid mengandung kalsium karbonat sebagai bahan aktifnya. Satu tablet antasid yang memiliki berat 1,998 gram direaksikan dengan HCl berlebih menghasilkan 0,22 gram CO2. Berapa persentase kalsium dalam tablet tersebut? Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Oke, reaksi tersebut saya rasa sudah setara ya. Kita tulis ulang di sini, CaCO3 ditambahkan dengan HCl, hasilnya saya singkat saja menjadi CO2. Kenapa saya tuliskan hanya ini? Karena yang diketahui pada soal hanyalah gram dari CO2. Lalu yang ditanya adalah berapa persentase kalsium dalam tablet tersebut, berarti kita lihat dari CaCO3-nya. Oke. Nah, reaksi ini kalau kalian ingin cek lagi, ini sudah setara ya. Nah, diketahui katanya satu tablet antasid, jadi ini ada obat, anggap ini adalah obat antasid, ya, di mana masanya adalah 1,998 atau saya buatkan sebagai 2 gram. Oke,
Nah, dalam suplemen antacid ini kan tidak semuanya mengandung kalsium karbonat, hanya sebagiannya saja yang mengandung CaCO3. Gitu ya kira-kira. Nah, yang ditanya adalah berapa persentase kalsiumnya? Hanya kalsiumnya saja, bukan kalsium karbonat di dalam antacid. Oke? Yang diketahui adalah nanti hasilnya 0,22 gram CO2. Oke, berarti dari sini kita hitung molnya. 0,22 atau 22 kali 10 pangkat min 2 gram. Oke, rumus mol adalah gram per mr, berarti bagi dengan mr-nya CO2. Ini kalau adik-adik hitung, itu adalah 44 ya. Tidak usah saya jelaskan lagi. Oke, berarti dari sini ini adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, karena koefisien antara CO2 dengan CaCO3 sama, berarti di sini juga sama-sama 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, langsung kita cari berapa gram Ca-nya. Karena di sini indeks dari Ca1, maka molnya juga sama 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, rumus mol kan sama dengan gram per AR. Oke, jadi kalau kita mau cari berapa gramnya Ca, itu adalah mol dikali dengan ARCA. Oke, berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 40. Oke, dari sini 200 berarti 0,2 ya. 0,2 gram. Nah, ini berapakah persentasenya dari yang 2 gram tadi? Berarti 0,2 itu berapa persen dari 2? Kira-kira seperti itu. Oke, berarti ini kalau kita coret dengan ini 50. Berarti 50 dikali dengan 0,2. Itu adalah 10%. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, seperti itu ya. Berikutnya kita lanjut ke soal SIMAK UI 2013 kode 236. Isopropil alkohol C3H7OH merupakan bahan bakar alternatif yang pernah dikembangkan untuk kendaraan bermotor. Berapakah volume oksigen yang diperlukan untuk membakar sempurna 2,4 kali 10 pangkat 24 molekul isopropil menjadi gas CO2 dan H2O pada 760 mmHg dan 27 derajat Celcius. Untuk soal ini kita harus tahu dulu bagaimana reaksi yang dimaksud ya dari pembakaran C3H7OH. Oke, berarti kalau pembakaran hidrokarbon C3H7OH dibakar berarti tambahkan dengan oksigen, hasilnya menjadi CO2 dan H2O. Oke, berikutnya jangan lupa setarakan reaksi kimianya. Karbon di kiri ada 3, di kanan supaya setara kita tambahkan 3. Hidrogen di kiri 7 tambah 1 8, supaya setara kita tambahkan di sini 4 ya. Karena 4 kali 2 8. Berikutnya kita setarakan oksigennya. Oksigen di sebelah kanan totalnya 10. Oke, supaya ini setara, kita tambahkan 9/2 atau 4,5. Oke, berikutnya adalah yang ditanya nanti adalah volume oksigen pada keadaan 760 mmHg dan 27 derajat Celcius. Berarti ini nanti keadaan pakai menggunakan persamaan gas ideal ya. PV sama dengan nRT. Di mana tekanannya itu adalah 760 mmHg berarti 1 atm. Lalu suhunya katanya 27 derajat berarti 300 Kelvin. Oke, karena satuannya harus diubah ke atm dan juga Kelvin. Nah, karena nanti kita mencari volumenya, berarti kita harus tahu dulu berapa N-nya, molnya ya. Itu kita dapatkan dari perbandingan koefisien. Yang diketahui adalah molekul isopropil sebanyak 2,4 atau 24 dikali 10 pangkat 23. Nah, ini kita cari molnya. Kalau diketahui adalah jumlah partikel atau molekul, berarti ini harus dibagi dengan bilangan Avogadro yaitu 6 kali 10 pangkat
23. Maka ini nanti hasilnya adalah 4 mol. Oke, berikutnya kita cari berapa mol oksigen. Jika di sini 4 mol, maka di sini gunakan perbandingan, berarti 4 kita bagi ke atas ya, koefisiennya dibagi 4 bagi 1 4, kalikan ke yang ditanya. Oke, berarti 4 kali 9/2 berarti 18 mol. Oke, lalu kita masukkan ke rumus ini untuk mencari volumenya ya. Berarti volume sama dengan N kali R kali T dibagi dengan tekanan. N-nya adalah 18, R tetapan gas itu katanya adalah 82 kali 10⁻³ ya. Ini. Oke, lalu suhunya 300 atau 3 kali 10⁻² dibagi dengan tekanannya adalah 1. Hasilnya adalah 4.428. Oke, 10-3 kali 10⁻² berarti 10⁻⁻1 atau sama dengan 442,8 liter. Oke adik-adik, berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, itu dia ya untuk SIMAK UI 2013. Berikutnya kita lanjut ke SIMAK UI 2014. Di sini soalnya adalah kalsium hidroksida bila dipanaskan akan terurai menjadi kalsium oksida dan air. Jika pemanasan tersebut diramalkan menguraikan 74% kalsium hidroksida, berapa kalsium hidroksida yang harus dipanaskan untuk menghasilkan kalsium oksida sebanyak 112 gram? Oke, kita tulis ulang reaksinya. CaOH 2 kali menjadi CaO dan H2O. Nah, adik-adik, reaksi ini sudah setara ya. Jadi begini, cara mengerjakan soal ini, kita lihat dulu apa saja yang diketahui ya. Di sini kan ada kata-kata di akhir soal untuk menghasilkan kalsium oksida. Kalsium oksida itu berarti CaO sebanyak 112, berarti ini diharapkan 112 gram. Oke, yang ditanya adalah berapa banyak kalsium hidroksida yang harus dipanaskan, ininya berapa gram, supaya CaO-nya 112, akan tetapi pemanasan ini diramalkan menguraikan 74% saja. Jadi nanti hasil di sini ya, berapa gramnya, itu adalah 74% dari yang diinginkan soal, jawaban yang diinginkan soal. Jadi kita cari yang pertama, molnya dulu. Udah pasti ya. Gram dibagi dengan MR-nya. MR dari CaO, ArCa itu 40, oksigen itu 16 ada di soal. Berarti kalau kita totalkan 56, berarti ini adalah 2 mol. Oke. Nah, karena koefisiennya sama-sama 1, berarti kalau di sini 2 mol, di sini juga pasti sama dengan 2 mol. Lalu kita cari berapa gramnya, berarti gram sama dengan mol dikali dengan MR-nya. MR dari CaOH 2 kali, sudah pasti ya. Berarti 2 dikali, kita hitung MR CaOH 40 tambah 32 ya, 72 tambah 2, 74. Oke, ini ada airnya. Berarti nanti hasilnya adalah 148. Oke, 148 gram. Nah, 148 gram ini hanya 74% dari yang seharusnya. Oke, artinya begini. Berarti 74% itu sama dengan 148 dibagi massa yang seharusnya dikali dengan 100% ya. Kita coret persennya. Lalu 74 dengan 148 2. Berarti dari sini kita dapatkan X-nya adalah 200 gram. Nah, itulah yang harus dibakar supaya menghasilkan 112 gram CaO.
Karena pemanasan ini hanya menguraikan 74%, bukan 100%-nya. Ya, kalau 100% jawabannya hanya sampai di 148 saja. Oke, karena ini 74%, berarti kita harus hitung berapa yang seharusnya dimasukkan supaya hasilnya nanti 74%. Kira-kira seperti itu maksud soalnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, adik-adik, untuk soal yang terakhir pada video part ini, yang pertama ya. Dalam laboratorium patologi, suatu sampel urin yang mengandung 0,12 gram urea dengan M, atau di sini maksudnya Mr, 60 direaksikan dengan asam nitrit berlebih. Reaksinya adalah, ini saya singkat menjadi CONH22 kali ya. Ditambahkan dengan 2HNO2 menghasilkan CO2, nitrogen, dan air. Reaksi ini sudah reaksi yang setara. Berikutnya adalah gas yang dihasilkan dan dialirkan melalui larutan NaOH dan volume akhir diukur. Oke, berarti artinya gas hasil reaksi ini dialirkan melalui larutan NaOH. Kira-kira yang bentuknya gas di sini adalah karbon dioksida di sini, ya, ini gas. Dan juga nitrogen. Ini adalah gas diatomik. Nah, jika melalui larutan NaOH, seperti ada pada soal, berarti salah satu atau mungkin kedua gas ini bisa jadi ada yang bereaksi. Begitu ya. Sekarang kita lihat bahwa NaOH ini adalah basa. Oke, jika basa berarti akan bereaksi dengan asam. Sekarang antara CO2 dengan N2 manakah yang merupakan atau yang memiliki sifat asam? Nah, adik-adik, yang seperti kita tahu pada kelas 11, asam seperti HCl, seperti HNO3, itu adalah yang bisa melepaskan hidrogen. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana melihat senyawa yang tidak memiliki H, tapi kita harus mengetahui sifatnya. Jadi saya ralat lagi dari awal. Yang bereaksi dengan basa itu adalah asam ataupun juga oksida asam. Nah, sekarang yang dimaksud dengan oksida asam itu apa? Oksida asam adalah senyawa kimia yang bereaksi atau yang ada oksigennya berikatan dengan non-logam. Berarti non-logam berikatan dengan oksigen. Sekarang kita lihat CO2, ada oksigennya, berarti adalah oksida. Nah, sekarang kita lihat C-nya. Karbon itu adalah non-logam. Berarti CO2 adalah oksida asam. Sehingga dia nanti akan bereaksi dengan NaOH. Oke, bagaimana hasil reaksinya? Sudah nanti gak usah kita bahas untuk part ini ya. Nah, berarti yang melewati larutan NaOH, karena yang ditanyakan adalah volume gas yang telah melewati NaOH, itu adalah N2-nya. Berarti kita cari ini nanti berapa liter dalam keadaan seperti pada soal adalah RTP. Oke, yang diketahui adalah ureanya 0,12 gram, kita hitung molnya. Berarti 12 kali 10 pangkat min 2 gram dibagi dengan MR-nya itu 60. Oke, berarti ini 1/5 atau 0,2 ya adik-adik, kali 10 pangkat min 3. Oke, sekarang kita lihat perbandingan koefisien. Kalau misalkan urea 0,2 kali 10 pangkat min 3, maka nitrogennya adalah 2 ya. Maaf. 2 kali 10 pangkat min 3, berarti di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kita langsung hubungkan ke rumus volume dibagi 24, karena katanya keadaannya adalah RTP. Berarti volumenya sama dengan 24 kali 4, 96 dikali 10 pangkat min 3 liter, atau kalau yang kita ubah ke mili, itu adalah 96 mililiter, atau sama saja dengan 96 cm pangkat 3.
Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, itu aja adik-adik untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan ke part yang kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara like, subscribe, dan juga share. Terima kasih.